Ser ah, serba-serbi ahensi. Hi beautiful people, long time no see. Udah lama banget ya, dan welcome back to Ser Ah, yaitu serba-serbi agensi. Nah sekarang sebelum kita mulai, saya juga ingin mengucapkan Ares, apa kabar Ares? Long time no see juga, ngapain aja nih selama ini? Buset Biasa bah, jadi jadi budak korporat lagi. budak corporate lagi, rasanya udah 10 tahun ya nggak ketemu. Iya, udah sekian purnama ya kita nggak ketemu, benar-benar. Udah lama banget ya, malum lah. Iya, mencari sesuap nasi ya. Nasi ya. Terus tapi gimana Resi, kemarin tuh selama itu kamu menghilang tuh ngapain aja sih? Oh ya kan sebelumnya kan pas waktu kita dulu tapping ini kan saya lagi freelance gitu Ya, kan. Nah, terus? freelance terus coba lagi pengen balik lagi ke agensi. Soalnya kan pengen tahu si agensi itu setelah sekian lama freelance tuh kayak gimana sih Oh iya, ininya oke. perkembangannya, karena kita Iya, memang iya. juga butuh sih butuh upgrade ilmu, pengetahuan, karena kan tren sekarang kan cepet ya bah Iya, iya, iya. berubahnya. Jadi ya kalaupun freelance kayaknya sih harus tetap update dengan apa yang terjadi di industri. Iya, Gitu sih. betul. Karena ada tuh pepatah tuh, ya bukan pepatah sih, memang kedengerannya klise ya. Atau change atau die gitu kan. iya, Ya kan, benar-benar. itu waktu dulu diajarin di agency sih begitu. Tapi menurut saya sih bukan lebih pada change ya, asal mau gampang tuh adapt. Ya benar-benar. Adapt, jadi dia mengikutin dong, jadi nggak usah change. Asal change kan seolah-olah menurut saya adalah membuat sesuatu yang beda sama sekali kan. Ya tapi kita mesti ngikutin trennya aja, jadi kalau buat saya lebih adapt. Ya. Ya, jadi Kalau Abah sendiri gimana bah setelah udah pensiun ya Ya, dari ya. advertising, masih ngikutin nggak sih bah tentang dunia periklanan, terus apa sih yang terjadi di dunia periklanan gitu, masih nggak sih Abah? sebenarnya sih asal disebutin khusus ya buat dunia periklanan ya diikutin ya enggak juga sih ya. Tapi saya ngelihat itu kan salah satu industri ya. Tapi ternyata industri marketing lah, industri apalah, entertainment, apa segala macam tuh ada satu yang menurut saya adalah sesuatu nggak tahu momok atau suatu kemajuan atau suatu breakthrough. Iya, Kamu iya. pasti tahu dong apa? Apa ya, AI? Yes. Oh iya benar. Gitu loh ya. Jadi sebenarnya ada AI juga mempermudah ya. Semua bidang sih menurut saya. Semua bidang, apalagi industri kita. Ya asal kita bisa adapt, bisa menguasai, aman sih Riz. Pekerjaan kita jauh lebih gampang menurut Nah, saya ya. Tapi bah, Nah. ini menarik sekali nih pas ketika balik lagi ke agensi, benar Iya, bah. iya. Kalau dulu pas waktu terakhir sebelum freelance itu, sebelum meninggalkan agensi itu emang AI itu kan kayak masih embrionya gitu ya. Yes. Masih kalau zaman dulu tuh yang masih terkenal itu yang happening itu Midjourney. Ya, Midjourney, Bikin betul, gambar-gambar Ya, kayak ya, gitu. ya. Nah, terus pas waktu itu ChatGPT juga belum begitu banyak dipakai kan. Iya, Saya pernah pas waktu itu misalkan nyari nama-nama event kayak gitu. Nah, pas waktu balik lagi ke agensi ternyata peran AI itu udah sangat boleh diandalkan lah kalau Oh ya, menurut kayak saya apa, gitu. Riz, tuh kayak Bahkan bisa jadi kalau saya ngelihat sekarang ada beberapa profesi Heeh. yang dulu sangat esensial di advertising, ya di agensi gitu. Sekarang justru udah banyak yang tergantikan, banyak yang sekarang udah lebih pakai AI gitu. Iya. Nah, saya dulu sempat khawatir gitu. Wah, jangan-jangan nih copywriter nih Yes. yang pertama kali Heeh. bakal digantiin sama AI, karena kan gampang gitu kan, kalau bikin headline tinggal ngetik Ya, prompt, ya. terus bikin caption tinggal ngetik prompt gitu kan. Nah ternyata di luar dugaan justru kalau yang saya alamin sekarang nih Iya. justru visualizer bah Ya, visualizer ya. Visualizer yang besar sih. udah mulai tergerus sama kehadiran AI itu. Iya. Kalau saya ingat zaman dulu, mungkin kita di kantor yang sama ya bah, kalau kita bikin ide itu kan langsung harus pakai visualizer kan. Ya. Nah, itu bisa lembur-lembur tuh si Ya, visualizer. Kalau betul. misalkan idenya udah dapat Jumat,
kita harus present Senin atau Ya. Selasa kan kalang kabut tuh. Yes, Nah, yes. kalau dulu kan butuh waktu. Yes. Ketika udah storyline-nya udah jadi, Ya, idenya ya, udah ya. ada, terus kita sketch yang udah jadi diserahin ke visualizer untuk satu TVC aja. Iya, iya. Beberapa 15 frame itu kan dia butuh 1 sampai 2 hari lah Yes. atau 3 hari lah. Yes, yes. Apalagi kalau di warna gitu kan. Nah, sekarang itu bukan sesuatu yang menakutkan, Mbah. Iya, iya. Jadi iya, kasarnya nih, sekarang dapat ide, besok present, bisa. storyboard bisa langsung dibikin. Iya, iya, iya. Gitu iya, sih. iya. Terus asal lihat gini sebelum lupa ya, dipikir-pikir tuh secara nggak sadar ya. Kita hubungin dengan AI ya. Kamu kan bilangin dengan AI semua jadi lebih cepat kan. Nah, secara nggak sadar dulu waktu masih zamannya jadul, manual lah, kita kan briefing sama visualizer. Itu kan secara nggak sadar sebenarnya sih prompting dong. Ya prompting, benar. Iya kan? Cuman dulu mah briefing, sekarang jadinya prompting. Nah, cuman hasil akhirnya itu, kalau dulu kita briefing gini, ada yang salah, ya balik lagi. Dan mereka juga perlu waktu kan. Benar. Tapi kalau sekarang dengan AI, asal promptingnya bener, kayak kamu bilangin, besok itu jadi kasarnya ya. Iya, malah kita bisa pilih gaya gambar yang sesuai dengan keinginan kita, Bah. Yes, yes, yes. Bahkan bisa juga udah kayak real gitu, kayak Iya, foto beneran gitu. Misalkan ya udah kita ceritanya ini mau dibikin gaya ilustrasi sketch atau misalkan kayak foto realistik, Ya, itu ya, langsung bisa dalam beberapa detik itu bisa apa namanya kita generate gitu kan. Dan storyboard ya mungkin yang dulunya 1 sampai 2 hari baru bisa, itu Ya. juga sketch doang, Bah. Itu sekarang dalam waktu hitungan jam kita udah bisa beresin semua storyboard Iya, gitu. saya mau nanya juga, Risnya, karena kamu kemarin kan bidang balik lagi ke industri. Waktu saya juga masih kerja kan dulu awal-awalnya kan kita bikin storyboard kan cuma ditempelin doang kan. Nah, kita mesti jelasin kan. Nah, tapi kan setelah itu ada yang disebut apa? Animatic. Animatic, Terus satu benar. lagi apa? Stilomatic ya. Stilomatic. Ya, Ya. itu kan ya tetap digambar, cuman akhirnya main dissolve lah, ada yang Ya, bisa gerakkan tangannya, sederhana banget. Itu sebenarnya sudah membantu ya. Tapi sekarang berarti udah bisa langsung bisa bentuk video nggak sih? Bisa. Justru banyak banget konten-konten juga sekarang langsung generate, Bah. Ya. Kita tinggal prompt gambarnya kayak gimana, terus kita masukin ke video AI video generator, Iya. ya udah bisa jadi. Malah sekarang beberapa kali nih, Bah, storyboard itu langsung dibikinin dalam tanda kutip storymaticnya, animatiknya Iya. dari hasil promptingan gambar kan udah jadi nih. Iya. Set gitu. Kalau zaman dulu kita pengen bikin treatment food kayak gimana gitu. Iya. Kan susah tuh kalau digambar tuh. Yes. Kita harus nyari referensi yang bagus. Nah, udah kita prompting yang benar, udah dapet nih oke nih hasil gambarnya. Udah kita ini kita gerakin langsung di video udah gitu. Nggak, tapi dipikir-pikir memang jadul banget ya zaman dulu ya. Asal kita present storyboard, ingat ya Riz, kalau saya dulu Res ya, storyboard benda mati dong. Cuman kita ceritain ini apa. Nah setelah itu, oke, mood TVC-nya tuh kayak apa? Kita cari mood yang lain dong. Ya. Nah itu bentuknya. Terus apa? Feel-nya kayak apa? Kayak begini. Ya. Nah terus misalkan lighting, dramatisnya, kita ambil contoh lagi yang lain. Tapi kalau sekarang bisa langsung preset, semua udah dapet dong. Ya. Hebat ya, hebat. Nah, zaman dulu gini, Mas. Saya jadi inget juga kalau zaman dulu kan salah satu saya kan kerja di advertising lokal yang lumayan komplit lah ininya itu. Iya. Jadi pas waktu itu ada kreatif pastinya ya. Iya. Terus ada juga tim produksi. Yes, Nah, produksi. Di tim produksinya kan ada audio editor. Malah kita punya studio sendiri. Iya. Terus ada video editor, ya animator. Nah, kita kan kalau zaman dulu bikin Storymatic kan suka ada suara-suaranya ya. Yes. Ada VO-nya, ada narasinya, ada dialognya. Dulu kan kita yang tag sendiri tuh. Iya, betul. Kita, ayo Bah, bantuin Bah. Buat ini apa namanya Storymatic. Nah, sekarang kan itu jadi bisa diganti AI juga. Suara. Oke. Gitu. Kita ada beberapa Eleven Labs misalkan kayak gitu atau apa gitu. Ya gitu bisa mengenerate suara juga walaupun memang secara emosional belum bisa Oke. gitu. oke, Jadi oke. masih agak datar-datar sampai sekarang ya. Iya, Tapi iya, sih udah mulai bisa
kayak whispering gitu Ya, kan, terus oke, ada oke. marah, lebih apa namanya, lebih excited gitu, Ya, udah bisa tuh. ya, 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 Cuman ya, ya ya. masih kurang lah secara Hmm. secara permainan Secara intonasi intonasi, sama emosi ya. iya. Tapi bisa Hah? kita bikin dulu Hah? gayanya kayak gimana, nanti Yes. si AI yang mengganti warna Oke. suara. Misalkan suara saya dulu nih, Hah. emosinya kayak gini-gini, Ya, 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 udah ya. tinggal generate pakai AI, nanti diganti jadi suara ini misalkan wanita, Ya, kita bisa ya, jadi ya. suara anak kecil Iya, gitu. iya, Nah, iya, seperti iya, iya, itu. iya, 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 iya. Jadi mungkin banyak audio editor zaman sekarang mungkin udah agak sedikit bisa dalam tanda kutip dimudahkan atau juga terancam. Iya, 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 Kayak iya, gitu sih, iya, Bah. iya. Nggak, jadi tadi itu balik lagi buat audio. Kalau apa buat visual sama apa tuh jadi video kan ngerti ya, itu kan prompting apa segala macam. Tapi yang tadi menarik juga adalah let's say audionya kan. Jadi misalkan audionya kita bacain dong, kurang lebih gayanya kayak apa, intonasinya, emosinya apa-apa-apa. Nah, itu sama mereka bikin. Bikin. Ya, jadi hitung-hitung voice talent itu kita dapatnya dari sana dong. Iya. Oke, oke, Gitu. oke, Nah, oke. secara industri memang itu bisa lebih apa ya, lebih meringankan kan. Kalau Ya. zaman dulu kan kita bikin demo harus nyewa studio, Yes, terus yes, bayar yes, VO yes. talent kalau Ya, misalkan ya, ya. pengen bagus Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kalau misalkan orang di kantor nggak bisa ada yang deliver apa namanya VO-nya seperti itu kan. Sekarang bisa lebih gampang Iya, 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 gitu iya, sih. iya, iya, iya. Nggak, tapi menurut saya juga berarti ya itu bukan dari kita aja ya, tapi dari klien juga sekarang mereka udah appreciate kan. Nah, Atau ada nggak? sebenarnya sih masih ada yang udah terbuka dengan AI, tapi ada juga yang kadang-kadang masih agak kurang. Misalkan saya kemarin ada klien yang agak masih ragu-ragu Iya, iya, iya. dengan penggunaan AI. Jadi takutnya ada gimana ya? eh oh, ini kok pakai AI gitu. Oh, iya, iya, Ya, iya, 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 gitu. iya. Masih ada yang takut gitu sih. Ya cuman kalau teman saya juga kemarin kan bikin campaign tuh, Bah. Tadinya udah pas saya masih freelance tuh udah ngebrief, Bah, ke kita mau bikin story gitu Iya, kan buat ide campaignnya dia. Iya, terus? Terus kok nggak ada kabar lagi. Tahu-tahu ternyata udah muncul di sosial medianya dia, udah jadi Udah jadi? campaignnya, video campaignnya gitu. Iya, iya, Terus iya. pakai AI semua. Oh, begitu. Gitu. Jadi ya susah-susah juga sih ya. Walaupun kata klien saya gitu ya, tapi beda lah kalau pakai AI itu kayaknya ada yang hilang gitu. Mungkin ada kurang apa ya, nggak ada. Kalau menurut saya sih nggak ada soul-nya. Nah, betul Nggak ada gitu. soul-nya gitu. Kayak tuh mahal-mahal juga kata dia ini. iya, iya, Sekarang sih mungkin Udah mahal lagi ya. masih mahal karena masih jarang orang yang bisa ngejahit apa namanya sebuah video menjadi yang sebagus kayak iklan yang hasil syutingan gitu. Itu Tapi mungkin kedepannya bakal makin banyak sih, Bah. Iya, iya. Kalau saya sih menurut saya sih buat saya sendiri ya, AI kan mempermudah ya. Tapi nggak tahu buat saya kok segala macam tuh terlalu sempurna ya. Nggak tahu ya, ini sih menurut saya aja gitu loh. Jadi apa tuh terlalu perfect gitu loh ya. Tapi memang ada klien mau perfect jadi kelihatan wah ini apa tuh buat brand saya tuh bagus apa-apa segala macam. Tapi kan nggak ada. Tapi kayak tadi balik lagi menurut saya sih nggak ada soulnya. Soalnya kadang-kadang asal di shooting buat saya imperfection adalah perfection. Ya, ya. Ya dong, di belakang rada gimana, ini apa sih, tapi looks real Ya. gitu loh. Itu aja sih buat saya sih. Tapi sekarang ya memang orangnya memang kadang-kadang yang penting message-nya dapat ya udah Ya. gitu. Nah, sekarang, Bah, tantangannya. Itu kan pastinya AI makin canggih lah ya. Ya, ya. Terus yang dulunya cuman, saya inget tuh pas waktu terakhir ngerjain project di salah satu agensi itu bukan kreatif director tapi owner agensi saya itu pengen bikin video yang full AI. Oke. Nah, tapi pas waktu itu memang video generatornya nggak secanggih sekarang, Bah. Oke. Itu masih ngandelin Midjourney pas waktu itu. Jadi masih digerakin di After Effects Iya, atau ya inilah editing standar gitu.
Jadi hasilnya itu kayak masih stilometik kasar. Oke. Walaupun gambarnya orang tahu nih hasil generate AI, tapi secara videonya masih kurang gitu kan. Masih kayaknya jadi sampai-sampai karena takutnya itu kelihatan bukan bohongan, kelihatan cupu gitu ya. Iya, iya. Sampai dijelasin semua gambar di video ini menggunakan AI. Oh. Gitu. Saking takutnya itu gambar hasil Photoshop, Bah. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Nah, pas dalam waktu hampir 2 tahun balik lagi ke agensi, sekarang ternyata udah banyak iklan-iklan brand gede juga yang kalau dilihat di TV itu udah pakai AI semua, Bah. Iya, Salah iya, satunya yang saya pernah lihat yaitu iklan energy drink lah, saya pernah lihat. Nah, wah ini nih jadi hebat juga nih si bos saya yang dulu di Iya. agensi itu, dia visioner, Iya, tapi iya, iya, teknologinya belum nyampe. Belum nyampe. Baru nyampe Iya, setelah iya, beberapa bulan kemudian. Kalau misalkan dia agak nunggu dikit, ternyata video generatornya makin canggih gitu. Nah, dari situ Bah, kan AI makin canggih. Kemarin juga kan sempat banyak kontroversi lah, kayak si Studio Ghibli gitu kan, Iya, yang iya, sempat iya. rame gitu kan. Kira-kira apa sih menurut Abah ya, bagi orang kreatif biar bertahan di industri dengan kehadiran AI ini? Ya kalau menurut saya sih skill aja ya udah ya, tetap aja nomor satu. Toh biar gimana pun juga AI juga nggak bakal jadi sesuatu kalau nggak ada konsep lah atau idenya. Ya. Mereka kan perlu suatu yang di trigger. Menurut saya triggernya. Ya ini adalah triggernya nih umpannya, terus mereka yang bikin. Jadi secara eksekusi mereka yang ngerjain gitu loh. Menurut saya ya. Tapi Iya, ada iya. plus minusnya. Cuman kadang-kadang saya suka mikir yang tadi kamu cerita itu, yang bos itu bikin AI itu buat presentasi atau memang dia mau udah jadinya begitu? Udah jadinya gitu Bah. Oh, Makanya pas waktu itu masih jelek banget iya, 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 ininya, iya, iya. karena masih digabungin sama After Effects gitu. Jadi kayak gambar hasil AI, hasil image generatornya, terus kan belum canggih tuh Iya, video iya. generatornya pas waktu 2 tahun yang lalu itu. Nah, digerakinnya di ini, Oh, tetap aja tetap ya. di After Effects, makanya kelihatannya kayak stilometik Iya, iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. kalau misalkan dia melakukannya sekarang itu pasti keren banget sih. Iya, Karena iya, iya. konsepnya pas waktu itu juga bagus sih. Cuman sayang secara eksekusi ya, secara peralatannya lah, teknologinya gitu Iya, belum iya, iya. nyampe gitu. Itu menurut kamu gimana, Riz? Kalau dulu kan kita kan syuting suka real kan. Tapi kan kadang-kadang kan asal kita mau fantasi atau apa, akhirnya kan jatuh kan ke 3D dong. Nah, kan? benar-benar. Jatuh kan ke 3D kan. Ya itu dalam 3D ya pasti ada special effect lah, apa-apa untuk bikin sesuatu yang wah banget. Tapi kita sebagai penonton tahu dong bahwa ini wah kayak film lah, kayak 3D aja gitu. Ya. Nah kalau AI sih bisa kayak beneran aja kali ya, atau gimana ya? Nah, itu juga sekarang kocak Bah, bukan kocak sih. Ini fenomena yang baru lagi nih. Jadi ketika kita ngasih product treatment ataupun ya storyboard lah, cerita ke klien. Contoh lah yang sering dipakai 3D itu kan makanan ya Bah. Yes. Kayak misalkan liquid gitu betul. kan, terus coklat, terus produk-produk yang beauty kayak gitu. Untuk Nah, appetite appeal lah. Iya, Karena yang- susah iya. ditangkap oleh kamera beneran. beneran, iya, karena susah dikontrol. Iya. Kalau kita pakai kamera beneran. Nah, ini Bah, tren sekarang itu sudah ada, kita udah ngusulinnya gini ke klien itu, dia mau pakai 3D atau mau pakai AI. Ya. Udah kayak gitu. Oh jadi sekarang udah ada pisah dong, terpisah ya. Oke. Gitu. Jadi mau real shoot atau pakai AI. Nah, iya, ini iya. harganya dikasih. Oke. Jadi udah ada kecenderungan kayak gitu sekarang. Nah, mungkin kedepannya kayaknya sih bakal lebih banyak lagi Bah. Yang konsepnya kayak gitu. Kan dulu kan mungkin 3D tuh kocaknya ya, kalau 3D itu justru dianggap memudahkan kan Bah. Iya. Nggak sampai mengharamkan. Iya. Nah, tapi AI ini ada beberapa orang yang mengharamkan dan merasa terancam. Ya mungkin salah satunya juga
3D artist gitu. Bayangin kalau misalkan kita udah bisa kayak gitu kan, Iya, mau iya, pakai 3D dengan waktunya mungkin sekian, iya. terus pakai AI Iya, 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 dengan iya. waktunya juga mungkin lebih cepat. Lebih cepat. Iya, 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 Gitu. iya, iya, iya. Nah, jadi ada beberapa tantangan nih, terutama mungkin ya buat 3D artist zaman Iya. sekarang kali ya untuk Nah, itu kan di bagian video. saya sih sendiri berasa gitu, experience sendiri bahwa AI itu dalam arti kata dalam bidang kita kan kreatif ya. Apakah ngarang, dibikin board, apa segala macam, pokoknya kreatif aja ya. Tapi menurut kamu asal misalkan AE, Mm-mm. bisa nggak? Nah, AE-nya kalau jadi messenger udah bisa digantiin, Mbak. Itu. Kalau cuman nyampein pesan doang mah ya. Kan sekarang kayak gitu kan orang-orang yang repetitif kalau aku lihat itunya, yang profesi-profesi yang bakal digantikan di zaman AI itu adalah profesi yang repetitif. Yang gitu-gitu aja, yang robotik gitu loh. Iya, iya, Ya kalau misalkan dia nggak bisa ngasih insight, dia bisa bikin sesuatu yang baru, ya udah, itu bisa digantiin sama AI kayak misalkan admin mungkin Iya, ya, iya, terus iya. kasir kayak gitu kan udah banyak digantikan sama mesin kan. Iya, saya sih mikir Sekarang. sesederhana ini aja deh kalau ya kan cerita AE dong ya, dia kan mesti ada marketing backgroundnya, terus trennya kemana gitu kan, terus ya segala macam itu kan sebenarnya kita bisa cari dong. Kita nggak usah dulu kan kita research kan, Ya wah ini wah berdasarkan ini nih, tapi sekarang mungkin pakai apa ya, pakai ChatGPT. bisa ChatGPT, ada Perplexity gitu. Banyak sekarang banyak ya. AI yang bisa mencari artikel ataupun insight kayak gitu Ya, sih. insight kayak gitu kan. Tapi itu kan bisa dipercaya kan? Bisa, karena biasanya kayak misalkan Perplexity kalau nggak salah itu suka ngasih source-nya, Bah. Oke. Misalkan saya cari tolong insight apa gitu, marketing insight di mana. Nanti terus ada si Gemini aja udah kayak gitu, Gemini gitu, udah ada source-nya dari mana. Terus kalau misalkan ada video YouTube yang nyambung, atau bisa nyambung. Kayak gitu. Ya, soalnya kan asal kita ngeliat AI kan ya oke dia cari data, info lah, survei, apa terserah dan segala macam, nanti market research lah apa. Terus akhirnya mereka bikin presentasi dong dalam decknya mereka. Iya. Sekarang AI kan bisa kan langsung bikin deck. Bisa, Jadi bisa semua bikin yang kita mau masukin, sama dia dibikinin aja bagus. Iya. Flow-nya gitu kan, menarik kan. Tapi ini sebenarnya sih AI tuh walah bisa kemana-mana loh ya. Barusan kepikiran ada ini. Ya tapi nanti buat lain kali ya. Gitu. Iya. Tapi sekarang hanya pembukaan aja Iya. untuk melepas kangen to you guys gitu loh, bahwa kita udah lama banget nggak ketemu. Oke, sekarang kita bisa ketemu lagi. Welcome back dan thank you ya. Thank you banget Riz, bisa ketemu lagi gini ngobrol jadi lebih enak. Jadi daripada ngobrol sama ChatGPT kan mendingan ngobrol sama orang. Iya, benar. Tapi jangan lupa juga ya, please comment. Mungkin ada yang bilangin apa sih yang lebih baiknya, apa yang mau dibahas kali atau whatever. Pokoknya komen aja. Jadi kita juga tahu gitu loh. Karena ini adalah batasan kita. Yang lain pasti saya sih yakin ada yang lebih ngerti. Fine gitu. Justru ya kita sharing aja. Oke. Udahan kita nih. Ya. Oke. Terima kasih. See you guys nanti ya. Serba-serbi agensi. Bye. Serba-serbi agensi.